Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh Sobat Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini bersama saya Pendeta Cucu Elia akan menemani saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal 42 sampai 49. Dan saya beri judul Keindahan Korah. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memohon berkat Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami beroleh hikmat Tuhan, kami beroleh pengertian, dan kami boleh mengenal akan jalan Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam, dan kami mohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sama sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa hari ini kita dipenuhi dengan satu berita yang sangat menarik, khususnya tentu bagi kebanyakan orang-orang di Indonesia yang tertarik melihat dan mendengar apa yang terjadi dalam pengadilan untuk kasus Sambo dan rekan-rekannya, dan yang terkait dengan peristiwa itu. Dan yang menarik tentunya bahwa akhirnya pengadilan memutuskan bahwa saudara Sambo ini diberi vonis hukuman mati. Ada banyak orang mungkin sangat senang mendengar pengumuman itu, vonis itu. Tapi juga ada banyak orang yang mungkin tidak suka dengan keputusan itu. Saudaraku, apa yang saya ingin bagikan pada hari ini bukan menceritakan tentang soal suka atau tidak suka tentang apa yang diputuskan untuk saudara Sambo. Tetapi yang menarik bahwa hidup kita yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kegelimangan dan kekuatan kekuasaan, boleh jadi itu semua adalah sementara. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memiliki kuasa. Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Dan saat ini mari saudaraku sekalian, kita boleh merenungkan hidup kita yang sisa ini untuk hal yang indah, yang terbaik dan penuh penyerahan pada Tuhan. Karena sesungguhnya setiap langkah kita adalah milik Tuhan. Pada hari ini kita melihat Mazmur pasal 42 sampai 49, sebuah pekabaran dan catatan lagu yang ditulis oleh Bani Korah. Sebuah nama yang sangat populer tentunya yang muncul dalam cerita-cerita Alkitab, karena nama Korah adalah nama yang terkait dengan sebuah peristiwa besar, pemberontakan para pemimpin kepada pemimpin utama yaitu Musa. Dan kisahnya berakhir tragis karena Bani Korah dan beberapa orang dalamnya dan bahkan sekitar 250 orang harus mengalami kehancuran dengan ditelan oleh bumi. Saudaraku sekalian, menariknya bahwa dalam kitab Mazmur ini ada lagu-lagu yang ditulis oleh Bani Korah. Itu sebabnya saya coba merenungkan bahwa kapan Bani Korah menuliskan lagu ini. Oleh sebab Bani Korah sendiri atau Korah itu sendiri mengalami peristiwa tragis, artinya seseorang yang ditolak oleh Tuhan. Namun demikian, kelompok ini tentu tidak sendirian. Tidak sedikit, masih banyak keturunannya yang lain masih setia untuk mengikuti Tuhan dan mengikuti kepemimpinan daripada hamba Tuhan Musa. Maka dalam Mazmur pasal 42 masih tercatat nama itu dari Bani Korah. Dan tentu saja Bani Korah adalah tokoh yang penting, tokoh yang sangat populer
dan juga menempati posisi yang penting juga sebab dia adalah masih daripada cucu Lewi dari Bani Kehat. Oleh karena itu dia memiliki tugas dan wewenang yang cukup penting berada di bait suci. Jadi saudaraku sekalian, kita tidak bisa memandang remeh membaca Alkitab, kitab Mazmur terkait dengan nama Bani Korah, karena isinya adalah hal yang baik, hal yang menuntun pertumbuhan iman kita. Mari saudaraku sekalian, kita lihat Mazmur pasal yang ke-42, dituliskan demikian untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengar ada satu keluarga yang dalam kehidupan sehari-harinya, sebagaimana banyak juga di antara kita, di rumahnya menggunakan sambungan internet, ya. Dan saya kira adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting sekarang ini, bahwa setiap rumah dilengkapi dengan sambungan internet, atau paling tidak menggunakan HP atau handphone kita yang sudah memiliki jaringan internet, baik itu 4G atau 5G, yang menolong dia untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan online. Dan saudaraku sekalian, satu kali keluarga ini dalam beberapa hari internetnya terputus, sehingga menunggu untuk diperbaiki. Mereka harus membeli sekian banyak data yang harus juga terpenuhi, baik anaknya, istrinya, suaminya, semuanya membutuhkan. Dan dalam beberapa hari itu gelisah sekali, karena mereka harus mengeluarkan dana yang lebih besar, yang padahal sehari-harinya mereka bisa menikmatinya dengan wifi yang bisa digunakan bersama-sama. Dan saudaraku sekalian, dalam beberapa hari itu menunggu kapan sang personil yang akan memperbaiki internet itu akan datang. Dan pada akhirnya datanglah, dan akhirnya internet tersambung kembali. Saudaraku sekalian, sesungguhnya kerinduan, keinginan, kebutuhan akan internet itu adalah gambaran yang saya ingin ceritakan di sini, bagaimana seseorang umat Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan merindukan sang penciptanya, Tuhan. Begitu rindunya, begitu harapannya ingin bertemu dengan Tuhan, seperti digambarkan seperti rusa yang di dalam kehausannya membutuhkan air, dia cari sungai dan dia boleh menikmati air. Saudara pun demikian tentunya, kalau kegiatan sehari-hari yang menyibukkan dan apalagi panas suasananya, sehingga kita mudah untuk merasakan haus. Dan ketika air tidak dapat, betapa hausnya kita, betapa kita ingin segera dipuaskan rasa haus kita. Begitulah gambaran yang ditulis oleh Bani Korah ini, sehingga sesungguhnya umat Tuhan memiliki rasa haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, selayaknya dia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dan di sini dicoba digambarkan oleh Bani Korah itu. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudaraku, betapa kita ini manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan sekiranya kita benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita layaklah selalu merasakan haus akan Tuhan, haus akan kehadiran Tuhan, dan selalu membutuhkan setiap saat, setiap detiknya kita membutuhkan Tuhan. Bagaikan internet tadi, 1-2 hari itu begitu gelisah. Namun demikian, adakah kita
ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan, kita tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar akan Tuhan. Inilah perenungan kita. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan dalam pasal 42, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dan ada ayat yang menarik buat saya, berulang kali disebutkan. Bahkan dalam pasal ini disebutkan 3 kali. Demikian kalimatnya. Mengapa engkau tertekan? Ayat 6, ayat 12. Dan bagian akhir daripada pasal 42 ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, ayat ini berulang kali disebutkan, tentu maksudnya memiliki maksud yang indah. Ada sebuah penekanan penting, betapa kita ini hari demi hari penuh dengan problema. Hari-hari yang kita jalani ini banyak persoalan, sehingga kita merasakan tertekan. Namun pertanyaannya, mengapa harus tertekan, hai jiwaku? Mengapa harus khawatir dan gelisah? Karena sesungguhnya kita harus berharap kepada Allah. Saudara, indah sekali ketika saya membaca ayat ini, kalimat ini. Karena dalam segala persoalan, apa yang sesungguhnya yang membuat kita gelisah? Hanya berharap kepada Allah. Allah lah yang menyelesaikan segala persoalan kita. Baiklah saudaraku sekalian, dalam pasal-pasal dari pasal 42 sampai 49 ini adalah catatan lagu pujian yang ditulis oleh Bani Korah. Dan sungguh indah bahwa apa yang disajikan, apa yang dinyanyikan merupakan ungkapan pemahamannya dan imannya. Dan mereka adalah kelompok yang sekali lagi berada dalam lingkaran penting, dalam keimamatan, dalam pelayanan sebagai imam, ya, sebagai bagian daripada keimamatan. Dan saudaraku sekalian, ada banyak orang tentunya seperti yang juga kami melayani, terlibat dalam kegiatan pelayanan. Kamilah dan sebagian besar daripada kami yang melayani berada di pelayanan di gereja, pelayanan di institusi-institusi pelayanan penginjilan. Namun seringkali saudaraku sekalian, ada masalah-masalah yang membuat hidup kita tertekan. Itu sebabnya penulis daripada nyanyian Bani Korah ini juga menyatakan kepada kita bahwa sekalipun orang-orang yang berada dalam tugas pelayanan Injil seringkali juga menghadapi banyak tekanan. Dan kita perlu belajar sekali lagi, sebagaimana ayat-ayat yang dibagikan tadi, untuk berharap kepada Tuhan. Pada pasal 45 ayat 2 adalah sebuah gambaran bagaimana seorang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Saudaraku, ketika hati kita terjamah, mulut kita, lidah kita akan mengucapkan kata-kata yang meluap dengan ucapan syukur. Sekalipun mungkin di belakang itu ada banyak problema yang pada akhirnya kita tinggalkan dan bahkan terselesaikan dan diakhiri dengan kemenangan iman karena kita berharap kepada Tuhan. Dan pada pasal yang ke-46 adalah pasal yang juga sangat populer, menunjukkan tentang bagaimana umat Tuhan mendapat berkat dan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Pasal ini menyebutkan Allah sebagai kota benteng. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kalimatnya sedikit berubah tetapi memiliki maksud yang sama, bahwa Allah itu adalah kekuatan, perlindungan, dan kota benteng. Saudaraku, menyebut
nama kota ya, tentu bayangan kita mungkin menyebut nama kota Bandung, kota Bogor, kota Jakarta. Tentu dalam gambaran atau imajinasi kita menyebut nama kota, ya, nampaknya tidak sama dengan pemikiran orang menyebut nama kota pada zaman penulis Mazmur ini. Sebab kota-kota yang dimaksudkan pada zaman itu adalah sebuah kota yang disebut dengan kota itu dilingkari oleh benteng yang tebal dan tinggi untuk memastikan orang-orang yang berada di dalam benteng itu terlindung dari ancaman musuh. Itu sebabnya saudaraku sekalian, dalam beberapa cerita Alkitab kita ada usaha-usaha penyerang itu cara melumpuhkan sebuah kota dengan cara mengepung kota itu. Orang-orang yang berada di kota itu tidak bisa keluar masuk mencari makanan di luar kota. Sebab tempat mereka mencari makanan, perkebunan mereka berada di luar kota. Jadi mereka hanya bisa bertahan hidup mungkin ya hanya 1-2 bulan saja. Jadi pengepungan itu adalah cara yang mudah, cara yang terbaik tentunya untuk melumpuhkan satu kota. Namun demikian, saudaraku sekalian, ada banyak usaha-usaha pengepungan itu gagal juga, tentu oleh karena maksud-maksud dan perlindungan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, jadi kita mendapatkan gambaran penting menyebut kota berbenteng, karena memang demikianlah kota pada zaman dulu. Nah, itu sebabnya pada pasal 46 ketika menyebut kota Allah, kota di mana Allah lah yang bertahta di dalamnya, adalah kota yang paling aman, tempat perlindungan yang kuat, dan benteng yang paling aman dan paling kuat. Ayat 5 katakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rindu tentu memiliki sebuah perlindungan, sebuah keamanan dan kenyamanan. Dimanapun kita berada, memiliki rumah, tentu ingin rumah yang bukan hanya indah, tapi nyaman dan juga aman. Dan keamanan, kenyamanan itu bagi umat-umat Tuhan adalah mereka yang mana Allah ada di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang di dalam anggota keluarga itu selalu mengutamakan Allah. Allah harus ada di dalam rumah itu, baru kita akan merasakan aman dan nyaman. Pada bagian terakhir pada pasal 49, kita melihat satu hal yang menarik, bahwa kebahagiaan orang yang dicari, kenyamanan dan keamanan yang dicari orang itu berdasarkan apa yang dapat dilihat, dirasakan secara material. Namun, rupanya hamba Tuhan dalam menuliskan Mazmur atau nyanyian ini menggambarkan begitu tajam bahwa mereka yang mengandalkan hal-hal yang materi yang ada di dunia ini, mereka itu sia-sia saja. Bahkan kubur mereka ialah rumah mereka selama-lamanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan pada pasal 49 ayat 14. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Tetapi, saudaraku sekalian, bagi mereka yang mau setia pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan, Allah kita sebagai kota benteng, perlindungan kita, ada janji-janji Tuhan yang pasti. Ayat 17, janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia, ya saya ingin garis bawahi kalimat ini. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia
pada masa hidupnya, seperti gambaran di awal cerita tentang seorang yang harus menghadapi pengadilan yang berat saat ini, mungkin berbahagia, merasa hebat, ya. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi saudaraku sekalian, tajam sekali apa yang dikatakan ayat ini, bahwa mereka yang mengandalkan materi, mereka yang mengandalkan dirinya sendiri, mereka yang mengandalkan kekuasaan manusia dan kesewenangan-wenangan manusia, mereka disamakan dengan hewan yang akan binasa. Sungguh mengerikan dan tajam sekali teguran ini, dan kita diajak kembali seperti yang dikatakan pada pasal sebelumnya, menjadikan Allah tempat yang aman, menjadikan Allah kita sebagai kota yang berbenteng, yang membuat kita hidup tenang, hidup aman dan nyaman di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari membaca perenungan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pada pasal 42 ini, yaitu pasal yang memulai bahagian yang kedua, yang kita akan melihat lebih banyak ditulis oleh orang-orang yang sebelumnya, ya, selain Daud. Sebagaimana kita sudah membaca, mendengar, dan merenungkan pada pasal-pasal bagian kedua kitab Mazmur ini, bagaimana Korah yang adalah seorang pemimpin yang hebat, dan dia harus mengalami kehancuran. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, kita diajak untuk merenungkan hal ini. Kita boleh menjadi seorang yang hebat, kita boleh menjadi seorang yang memiliki kerohanian yang hebat, namun kita perlu tetap setia sampai pada akhir. Kita perlu setia, kita perlu memupuk kesetiaan kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya, sehingga kita menjadi bahagian orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang benar-benar berbahagia, bukanlah yang ditunjukkan dalam pasal terakhir ini sebagai kebahagiaan yang sia-sia. Tuhan kiranya menolong kita, menyanggupkan kita melihat kebenaran, dan saat yang sama disanggupkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila mana saudara kami yang saat ini turut bersama merenungkan sabda-Mu, dalam segala keluhan dan kesulitannya, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Dan bahkan dalam sakit penyakit, berkenan Tuhan, dalam doa kami yang sederhana ini, Tuhan mengulurkan jamahan tangan-Mu yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan Tuhan berkenan juga memberkati kami dalam sepanjang hari ini, hari kudus, hari Sabat Tuhan, kami boleh berbakti dan memuliakan Tuhan. Dan Engkau kiranya diagungkan dalam seluruh rangkaian kegiatan dan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.